Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Yusuf Tauhziri, pendiri Laskar Darussalam penentang Kartosuwiryo. Kiai Haji Yusuf Tauhziri merupakan pendiri masjid serta pondok pesantren Darussalam di Wanaraja, Garut pada tahun 1929. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan Islam, Kiai Haji Yusuf Tauhziri juga memantapkan diri terlibat dalam perlawanan penjajahan yang mengakibatkan dirinya dijebloskan ke dalam penjara oleh orang Jepang dengan tudingan sabotase. Kiprahnya yang tidak kalah penting pada masa revolusi adalah terbentuknya Laskar Darussalam. Menyusul kembalinya Belanda ke tanah air yang lantas menguasai Wanaraja, Yusuf bersama laskarnya hijrah ke utara Wanaraja, tepatnya di pesantren Cipari, sebuah pesantren di sebelah utara Wanaraja. Dulu Cipari merupakan bagian dari Wanaraja, kemudian ada pemekaran kecamatan sehingga Cipari menjadi wilayah di Kecamatan Pangatikan. Disinilah beliau menyusun kembali laskarnya dan menjadikan pesantren Cipari sebagai markas perlawanan terhadap penjajah. Kemudian sejak masa pra-kemerdekaan, Kiai Haji Yusuf telah lama mengenal Kartosuwiryo di Sarekat Islam. Persahabatan itu sudah terjalin sekitar 20 tahun. Kiai Haji Yusuf mengenal Kartosuwiryo ketika menjadi anggota Dewan Sentral Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat PSII pada tahun 1931 sampai 1938. Yusuf pun menjadi salah satu penasehat Kartosuwiryo. Keluarga keduanya juga bahu-membahu dalam perjuangan melawan penjajah di Jawa Barat. Istri Kartosuwiryo, yaitu Dewi Siti Kalsum, bergaul akrab dengan adik-adik perempuan Kiai Haji Yusuf yang memimpin seksi wanita Gerakan Pemuda Islam Indonesia Garut. Perbedaan paham Kiai Haji Yusuf dan Kartosuwiryo bermula pada awal 1940. Kartosuwiryo mengusulkan lembaga Supah dalam Kongres Komite Pembela Kebenaran. Komite ini merupakan pecahan PSII yang memilih jalan non-kooperatif dengan Belanda. Dalam kongres itu, Kartosuwiryo memperkenalkan konsep hijrah, sama pengertiannya dengan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ia meminta setiap anggota menyumbangkan 2.500 kencring atau 2.500 sen atau 25 gulden, serta bergabung ke Supah. Sementara Kiai Yusuf berpendapat belum saatnya hijrah total. Alasannya persiapan belum matang. Ia mengusulkan uang ditanamkan di bidang pertanian. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membantu pendidikan para calon ulama dan pemimpin. Kartosuwiryo lalu mendirikan lembaga Supah pada tahun Maret 1940. Kiai Yusuf sebenarnya secara tidak langsung masih mendukung Supah. Pada awal pendiriannya, ia mengirimkan 2 anak laki-laki sebagai pengajar. Ia pun memasukkan keponakannya sebagai pengajar. Pada bulan Februari 1948, Kartosuwiryo mengadakan konferensi Darul Islam DINII pertama di Cisayong, Tasikmalaya. Pertemuan itu membentuk struktur organisasi pergerakan perlawanan yang dipertegas dalam konferensi kedua di Cipeundeuy. Kartosuwiryo makin mematangkan gagasan negara Islam yang terpisah dari republik ini. Kiai Yusuf dan pengikutnya menganggap gagasan mendirikan negara Islam dengan meninggalkan republik terlalu jauh, hingga akhirnya pesantren Darussalam dianggap melawan Imam Kartosuwiryo. Apalagi pesantren Darussalam juga dijadikan tempat berlindung penduduk yang tak mau memberikan hartanya kepada tentara Darul Islam. Pesantren pun menjadi target, dan tahun 1948 sampai 1958 pasukan Darul Islam menyerang desa Cipari lebih dari 46 kali. Kartosuwiryo berniat menghabisi Kiai Yusuf, sekeluarga serta pengikutnya dengan serangan besar-besaran pada tanggal 17 April 1952. 4 pengawal pesantren dan 7 penduduk Cipari tewas.
Kiai Bustomi, kakak ipar Kiai Yusuf, juga menjadi korban. Ia ditembak ketika hendak berlindung di masjid. Serbuan ini menimbulkan kengerian penduduk Cipari. Mereka menemukan lusinan mayat di sawah dan di kolam ikan. Bahkan air kolam di sekitar pesantren pun berwarna kemerahan. Peristiwa itu menghantui penduduk, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka ketakutan setiap kali mendengar langkah kaki orang di luar rumah pada malam hari. Temuan mayat juga membuat banyak warga Cipari enggan bersawah. Mereka pun tak mau makan ikan. Selama 2 tahun ikan hasil ternak warga tidak laku dijual. Namun peristiwa pengepungan di desa Cipari tersebut tak membuyarkan pesantren Darussalam. Kecintaan kepada Republik Indonesia justru membuat Laskar Darussalam memilih untuk memperkuat Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, sebagai cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Itulah mengapa Kiai Haji Yusuf Tauhjiri identik dengan Laskar Darussalam. Tak dapat dipisahkan bagai ikan dengan air, dan mereka tak terpisahkan dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia. Pada saat terjadi pemberontakan NII atau Darul Islam, Darussalam yang memang dijadikan benteng pertahanan oleh TNI menjadi sasaran penyerangan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan kawan-kawan. Jejak berondongan peluru masih terekam jelas dan menjadi tapak sejarah akan lahirnya perjuangan mempertahankan republik ini. Nama Yusuf Tauhjiri pun jelas tertoreh di dalam sejarah TNI, khususnya Kodam Siliwangi, sebagai seorang tokoh pejuang yang berperan serta atas lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Kiai Haji Yusuf Tauhjiri wafat di Garut pada tahun 1982. Makamnya di lingkungan pesantren Darussalam, Wanaraja Garut, kampung halamannya.